Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Oke, di sini saya akan mempresentasikan tentang server hardening. Server hardening itu adalah server adalah komputer atau sistem yang menyediakan layanan atau sumber daya kepada komputer lain melalui jaringan. Hardening adalah proses pengamanan server dengan menerapkan kebijakan keamanan, konfigurasi yang tepat, dan tindakan perlindungan tambahan untuk mengurangi resiko serangan atau pelanggaran keamanan. Jadi server hardening ini bisa disebut juga pengamanan sistem komputer. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatin Abdul Alim dengan NPM 22753063 dari kelas Manajemen Informatika. Langsung saja, server hardening dari beberapa step. Sini ada identifikasi dan hapus layanan yang tidak diperlukan, perbarui sistem operasi dan perangkat lunak, terapkan kebijakan keamanan yang kuat, konfigurasi firewall dan jaringan, enkripsi data, mengelola hak akses pengguna, monitoring dan pemantauan sistem, backup dan pemulihan, pemantauan keamanan secara terus-menerus, dan terakhir pemutakhiran rutin. Oke, yang pertama, identifikasi dan hapus layanan yang tidak diperlukan. Pada langkah ini, kita perlu melakukan audit terhadap layanan yang sedang berjalan di server kita. Identifikasi layanan yang tidak diperlukan atau jarang digunakan. Layanan tersebut biasa mencakup protokol jaringan, aplikasi, atau fungsi yang tidak relevan atau tidak digunakan oleh server tersebut. Penting untuk kita berhati-hati dalam menonaktifkan atau menghapus layanan, karena beberapa layanan mungkin dibutuhkan oleh sistem atau aplikasi lain yang sedang berjalan. Pastikan Anda memahami implikasi dari tindakan ini dan konsultasikan dengan administrator sistem atau pakar keamanan jika perlu. Dengan menghapus layanan yang tidak diperlukan, kita dapat mengurangi serangan yang ditujukan ke server dan mengurangi kompleksitas sistem sehingga memperkuat keamanan server secara keseluruhan. Oke, berikutnya perbarui sistem operasi dan perangkat lunak. Perbarui sistem operasi dan perangkat lunak yang digunakan pada server secara teratur. Vendor perangkat lunak sering merilis pembaruan keamanan untuk mengatasi kerentanan yang diketahui dengan memperbarui sistem operasi dan perangkat lunak. Anda memastikan bahwa server Anda memiliki perlindungan terbaru terhadap serangan dan ancaman keamanan. Dengan memperbarui sistem operasi ini, kita dapat mengurangi resiko serangan yang mengambil keuntungan dari kerentanan yang diketahui pada versi yang lebih lama. Pembaruan rutin membantu menjaga keamanan server Anda agar tetap diperbarui dan dilindungi terhadap ancaman keamanan terbaru. Oke. Berikutnya, terapkan kebijakan keamanan yang kuat. Terapkan kebijakan keamanan yang kuat pada server Anda. Kebijakan keamanan adalah seperangkat aturan dan konfigurasi yang dirancang untuk perlindungan server dari serangan atau pelanggaran keamanan. Ada beberapa langkah yang dapat kita ambil dalam menerapkan kebijakan keamanan. Yang pertama, kita bisa konfigurasi kata sandi yang kuat, pembatasan akses, aktifkan autentik yang kuat, kita bisa seperti menggunakan autentik dua faktor. Kemudian atur kebijakan firewall, enkripsi data, dan lakukan pemantauan dan audit. Dengan menerapkan kebijakan keamanan yang kuat, kita dapat memperkuat pertahanan server kita sendiri dan melindungi sistem dari serangan pelanggaran keamanan. Kebijakan keamanan yang ketat dan konsisten membantu mencegah serangan dan meminimalkan resiko keamanan yang mungkin terjadi.
Oke, berikutnya konfigurasi firewall dan jaringan. Konfigurasi firewall dan jaringan merupakan langkah penting dalam hardening server. Firewall adalah sebuah sistem yang berfungsi untuk mengatur lalu lintas jaringan yang masuk dan keluar dari server, serta memfilter paket data berdasarkan aturan keamanan yang ditentukan. Berikut ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan dalam konfigurasi firewall dan jaringan. Yang pertama, tentukan kebijakan firewall, kemudian batasi akses jaringan, lindungi protokol jaringan, pantau lalu lintas jaringan, perbarui perangkat lunak firewall. Dengan melakukan konfigurasi firewall dan jaringan yang tepat, kita dapat kita dapat mengendalikan akses ke server kita dan memfilter lalu lintas yang masuk. Oke. Berikutnya, enskripsi data. Enskripsi data adalah proses mengubah informasi menjadi format yang tidak dapat dibaca atau dimengerti oleh pihak yang tidak berwenang. Dalam konteks server hardening, enskripsi data digunakan untuk melindungi data yang sensitif yang disimpan di server atau saat data ditransmisikan melalui jaringan. Ada beberapa langkah untuk mengenkripsi data. Yang pertama itu enskripsi data di server. Ini nih maksudnya seperti informasi pengguna, basis data atau file konfigurasi, dan terapkan enskripsinya untuk melindungi data tersebut saat disimpan di server. Kemudian enskripsi data saat ditransmisikan, terus kita bisa memanajemen kuncinya dan memantau enskripsi. Oke, berikutnya adalah monitoring dan pemantauan sistem. Monitoring dan pemantauan sistem adalah langkah penting dalam menjaga keamanan server. Melalui pemantauan yang efektif, Anda dapat mendeteksi aktivitas yang mencurigakan, serangan potensial, atau kejadian yang tidak biasa yang terjadi pada server Anda. Oke. Beberapa penjelasan dari poin ini adalah pemantauan log atau aktivitas dan periksa. Pemantauan log ini maksudnya aktivitas dan periksa log aktivitas secara teratur. Kemudian peringatan dan notifikasi, atur sistem peringatan dan notifikasi untuk memberitahu Anda tentang kejadian yang penting atau mencurigakan. Kemudian sistem deteksi sistem deteksi intrusi. Itu maksudnya pertimbangan untuk mengimplementasikan sistem deteksi intrusi yang dapat mendeteksi aktivitas mencurigakan atau serangan pada server. Dan masih banyak lagi. Oke, kemudian selanjutnya mengelola hak akses pengguna. Mengelola hak akses pengguna adalah langkah penting dalam hardening server. Dalam konteks ini, hak akses mengacu pada tingkat akses dan izin yang diberikan kepada pengguna untuk mengakses sistem dan sumber daya yang ada di dalamnya. Oke, berikutnya backup dan pemulihan. Backup dan pemulihan ini merujuk pada praktik pencadangan data dan sistem yang penting secara teratur, serta memiliki rencana pemulihan yang baik dalam kasus terjadinya kegagalan atau serangan keamanan. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam langkah ini. Yang pertama itu identifikasi data yang penting, frekuensi pencadangan, metode pencadangan, setelah itu penyimpanan pencadangan, isu pengujian pemulihan, dokumentasi, dan pembaruan. Langkah yang sangat penting dalam pengamanan server dengan melakukan pencadangan dan secara teratur dan memiliki rencana pulih yang baik. Anda dapat memastikan bahwa data yang penting tetap aman dan tidak
dan dapat dipulihkan kembali dalam situasi darurat seperti kehilangan data, kerusakan perangkat, atau serangan keamanan yang berhasil. Yang selanjutnya, pemantauan keamanan secara terus-menerus. Pemantauan keamanan secara terus-menerus ini mengacu pada praktik memantau dan memeriksa sistem secara berkala untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan atau ancaman-ancaman keamanan potensial. Pemantauan keamanan yang proaktif sangat penting untuk menjadi integritas dan ketersediaan sistem. Oke, selanjutnya, pemutakhiran rutin. Pemutakhiran rutin ini merujuk pada praktek yang konsisten dalam melakukan pemutakhiran perangkat lunak dan sistem operasi untuk menjaga keamanan dan stabilitas server. Berikut ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam langkah ini. Yang pertama, kita bisa melakukan pembaruan sistem operasi, pembaruan perangkat lunak, pemutakhiran keamanan. Di sini kita selalu memprioritaskan pemutakhiran keamanan daripada fitur tambahan. Oke, selanjutnya pengelolaan pemutakhiran, pengujian pemutakhiran, dan pengujian pemutakhiran. Pemutakhiran rutin ini adalah praktik penting dalam menjaga keamanan server dengan memperbarui sistem operasi, perangkat lunak, dan pemutakhiran keamanan secara teratur. Kita dapat memastikan bahwa server kita dilengkapi dengan perlindungan terbaru terhadap ancaman keamanan yang muncul. Selain itu, pemutakhiran rutin juga membantu menjaga stabilitas sistem dan ketersediaannya layanan. Oke, terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Mohon dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.